Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Islam ragu siapa yang diserupakan Isa, Alkitab tegas. Ini sebenarnya bukan ragu guys ya, karena gini, Allah tidak menyebutkan siapa yang disalib, yang diserupakan dengan Isa itu siapa. Jadi karena tidak disebutkan oleh Allah, umat Islam itu mencoba untuk menganalisis. Jadi apa namanya? Bukan Allah yang ragu. Ingat, bukan Allah yang ragu ya. Allah hanya tidak memberikan informasi karena tidak penting. Ya, siapa yang salib itu nggak penting. Yang penting Allah sudah ganti Nabi Isa dengan seorang yang lain yang serupakan dan dia yang disalib. Jadi kan itu nggak penting, maka Allah nak beritahu. Nah, umat Islam itu mencoba menganalisis, gitu ya. Jadi jangan disangka pula nanti bahwa Allah yang ragu. Enggak, Allah tahu siapa yang salib, tapi dia nggak beritahu kita, karena nggak semua mesti saya tahu. Ya, contoh kayak kapan kiamat, lalu kapan kapan datang musibah, kapan datangnya bencana, itu Allah nggak kasih tahu kita, gitu kan. Nah, karena itu bagian dari ilmu yang Allah miliki. Nah, sedangkan Yesus saja nggak tahu kapan kiamat, nggak tahu kapan pohon ara berbuah, gitu kan. Nah, sama kayak kita juga nggak tahu siapa yang disalibkan, yang disuruhkan Isa, kita nggak tahu guys, gitu loh. Ini ada suara motor bis guys. Waduh, parah. Kedengaran nggak ya ke video ini? Kita lanjutkan lagi ya. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Saya masih batuk nih guys ya, belum sembuh. Udah berapa hari batuk. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal Yesus Kristus, yang mana ada beberapa orang yang mengklaim dan mengatakan bahwa dalam Bible sendiri atau dalam Alkitab itu sebenarnya kisah yang benar adalah Yesus tidak disalibkan, tapi Yesus diserupakan, guys. Nah, ini kemudian menjadi perdebatan sebenarnya. Nah, biasanya kan dibilang bahwa Kristen tuh kitabnya palsu, sebab sebenarnya Yesus tidak disalibkan. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk ke hadis sendiri, hadis tidak dengan tegas mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan. Yesus serupakan, ada muridnya yang diserupakan pada Yesus, tapi nggak dengan tegas mengatakan orangnya ini, nggak. Nah, itu yang kita akan coba bahas, karena di dalam Alkitab sendiri secara tegas mengatakan bahwa Yesus lah itu disalib. Jadi bukan masalah tegas nggak tegas gitu loh. Ini saya contoh ya. Anda tahu kejadian ini udah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Anda tahu kejadian saat tangkap di Cina? Ada orang yang sama guys, satu orang yang sama dia 6 kali saat tangkap. Karena dia mirip sekali sama buronan. Jadi ada di China itu ya, itu buronan yang kabur dari tahanan ya, dari lapas ya, lembaga pemasyarakatan, kabur ya dari penjara. Itu 6 kali guys. Bukan kabur kabur 6 kali, kabur ya. Lalu ada satu orang yang nasibnya apes, mirip sama dia gitu kan, sampai 6 kali mengalami salah tangkap. Coba, polisi itu nangkapnya tegas loh, bukan nggak tegas, bukti ketangkep. Kalau polisi nggak tegas, paling tanya-tanya aja, kamu bener nggak kamu yang apa buronan itu, gitu kan, kamu bener nggak kamu yang lari dari penjara, gitu kan. Tapi karena polisinya tegas, ditangkap guys sampai 6 kali. Ditangkap, ketahuan salah tangkap, dilepas, nanti tangkap lagi, ketahuan salah tangkap, lepas lagi, sampai 6 kali. Nah, apakah menjadikan hal itu polisinya benar karena tegas? Enggak. Ketegas itu membuat orang yang tidak bersalah menjadi korban. Nah, makanya jangan salah, bukan pas faktor tegas apa nggak tegas, gitu kan. Nah, kedua, saya sampaikan ya, ketika tidak diberitahukan siapa, bukan berarti itu nggak tegas. Memang tidak diberitahukan siapa, paham nggak? Misi gini ya, misal gini ya, polisi telah menangkap seorang penjahat. Di situ polisi tidak sebut siapa nama, polisi telah mengintai atau menginvestigasi seorang penjahat, ya kan. Cuman hasil penyelidikan tidak disampaikan ke publik. Nah, itu demi kepentingan penyelidikan. Nah, itu bukan tidak tegas gitu, emang sengaja dirahasiakan demi kepentingan penyelidikan.
Nah, kecuali kalau dikatakan misalnya polisi ragu siapa yang mau ditangkap, apakah gembong narkoba dulu atau gembong pelacuran dulu. Nah, kayak gitu, atau gembong sabung judi ayam apa judi online dulu gitu kan. Nah, itu baru tidak tegas namanya. Jadi kalimatnya bukan tidak tegas katanya tuh ya, tapi memang tidak dikasih tahu siapa itu. Jadi ini nggak ada urusannya tegas nggak tegas, nggak ada. Luis ini nggak pandai dia memakai istilah kata untuk menunjukkan kalau ini bukanlah suatu hal yang tegas dan tidak tegas gitu kan. Dan Judas itu jelas dia mati, menggantung diri. Kita langsung dengar aja videonya ya guys ya. Ternyata inilah jawabannya, kunci jawabannya ini. Kunci jawabannya adalah keluarga Yudas yang ada di situ. Ya, keluarga Yudas yang ada di situ menyaksikan Yudas. Di video sebelumnya saya mengatakan kemungkinan besar Yudas yang disalib, ditangkap dan dibunuh ya. Nanti saya Jadi ini namanya analisis. Karena suatu hal tidak diberitahukan siapa orangnya, makanya dianalisis. Ya, namanya analisis bisa benar bisa salah. Kenapa? Karena yang tahu tuh hanya Allah saja. Karena dia yang menyebutkan, tapi dia menyebutkan kejadian itu, tapi dia tidak sebutkan siapa orangnya, gitu guys. saya garis bawahi, saya ketik tanda kutip itu jika ya, jika. Iya, sampai di sini jelas ya bagaimana mualaf channel ini dia nggak yakin. Dan jika bahkan dikatakan di situ ada keluarganya Yudas. Tentulah kalau yakin itu artinya dia menyalahi aturan. Kenapa sih katakan begitu? Karena yang tahu cuma Allah. Kita bukan Allah. Kita hanya menganalisa siapa kira-kira yang mungkin gitu loh. Paham ya? Kepastian milik Allah. Hanya dia yang tahu siapa yang dia. Karena dia merubahnya. Dia yang menyerupakan itu dia. Jadi dia yang tahu, kita tidak diberitahu. Jadi kita nggak mungkin, kita nggak boleh mengatakan kita yakin itu yang diserupakan adalah ini, karena kita tidak dapat informasi gitu loh. Itu poinnya guys, yang tidak mengerti oleh Luis Prasetyo ini. Sendiri yang di sekitarnya dan lain-lain, intinya begitulah. Tapi sebenarnya kalau dari statementnya dia sendiri masih ragu, benerkah Yudas ini yang diserupakan apa enggak? Itu yang dibilang oleh mualaf channel ini. Memang kalau kita mengacu ke dalam hadis itu nggak ada informasi yang pasti. Yang diserupakan itu sebenarnya Yudas atau bukan. Itu jelas tidak ada informasi yang pasti. Jadi kemungkinan kalau si mualaf channel ini dia bingung ya wajar aja. Karena tidak dengan tegas dikatakan siapa yang diserupakan. Kita langsung aja cek ke dalam tulisan atau buku yang bisa diverifikasi ya. Dikatakan di sini tidak ada informasi siapa yang diserupakan seperti yang saya bilang itu ya. Dikatakan dalam bagian ini, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan. Perhatikan ya. Orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu ialah Isa. Dari sini aja sebenarnya tidak ada informasi siapa sebenarnya yang diserupakan. Nah, ini dalam Ad-Nisa 157 ya. Tidak ada. Jadi di situ diinformasikan bahwa orang-orang itu pun ragu bahwa yang mereka bunuh benar Isa apa tidak gitu loh. Mereka nggak yakin yang mereka bunuh itu Isa gitu. Ini berlaku untuk orang-orang yang katanya membunuh Isa ya, membunuh Yesus. Itu mereka aja ragu gitu. Itulah canggihnya Allah. Bagaimana Allah mengubah sesuatu menjadi serupa dengan Nabi Isa guys. Merupakan sesuatu dengan Nabi Isa. Sehingga orang-orang yang membunuhnya pun ragu gitu kan. Apakah itu benar Isa apa bukan? Informasi siapa yang diserupakan. Bahkan dalam hadis sendiri ya, yang diserupakan itu semua muridnya dikatakan. Bukan hanya satu orang, atau kalau disebut situ Yudas, enggak. Dan justru dikatakan di sini semuanya. Kita akan baca ya dalam bagian ini. Demikian pula diceritakan oleh banyak ulama salaf bahwa Isa memang berkata kepada kaum Hawariyun,
Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan denganku dan bersedia menggantikan aku untuk dibunuh, dan ia akan bersamaku di dalam surga. Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa yang diserupakan dengan Isa itu adalah seluruh sahabatnya. Perhatikan. Jadi dibuat kembar semua, seluruh sahabatnya itu. Disamakan semuanya. Karena dikatakan yang diserupakan ya semua atau seluruh sahabatnya. Jadi kalau ada data yang mengatakan bahwa ini diserupakan oleh Yudas, itu memang harus dipertanyakan data tersebut dari mana. Sebab kalau dalam Alkitab itu tidak ada kata ganti dia, tapi justru tegas mengatakan bukan Yudas yang disalibkan, tapi Yesus Kristus. Sebab Yudas dia bunuh diri, dan ini disampaikan secara tegas. Tegas dalam arti sebut nama, sebut merek ya guys. Ya, Alkitab. Nah, ini versi pertama ya. Ada versi kedua ya, di mana Yudas itu melemparkan melemparkan koin, lalu dia lari ke sawah atau ke pertanian itu ya, tanah miliknya, lalu dia jatuh tertelungkup dengan usus yang terburai. Nah, itu masuk akal nggak? Kalau ada orang yang jatuh terlungkup ususnya terburai gitu loh guys, ya kan? Nggak ada orang, setahu saya orang jatuh lagi lari jatuh kan, lalu ususnya terburai jatuh terlungkup tuh nggak ada guys. Biasa orang jatuh terburai itu biasanya ususnya tuh karena ditusuk. Nah itu waktu kejadian penyaliban tuh kita lihat kan ada tuh lambung Yesus tuh ditusuk. Nah, jadi karena ada dua versi kematian, nah kita mengambil analisis ya, kesimpulan yang mungkin benar mungkin tidak, bahwa itu adalah Yudas karena ususnya terburai, persis seperti yang kejadian penyaliban yang ditusuk itu ya, ususnya terburai karena ditusuk rombak gitu kan. Karena ada dua versi kematian. Nah, ini nanti kita lihat apakah Louis menyampaikan versi yang saya sebut tadi apa tidak, karena ini yang versi yang pertama gitu kan. Jelas menegaskan bahwa Yudas itu bunuh diri. Dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5 dikatakan tote idon Yudas ho paradidos. Nah, perhatikan kata ini nih. Yudas. Kalau begini kan tegas kan, ini bukan kata ganti dia gitu. Ini dalam bahasa Yunani memang tertulis itu Yudas. Dalam bahasa Indonesia ini pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Atau di dalam bahasa Yunani bilang apexato, gantung dirinya. Dari sini tegas loh, namanya Yudas. Yudas ya, sesuai dengan bahasa Yunani-nya, Yudas. Ini tidak memakai kata ganti atau keraguan, mungkin yang diserupakan dan lain-lain itu ini. Enggak. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa yang disalibkan adalah Yesus Kristus dan Yudas mati gantung diri atau bunuh diri. Tidak ada keraguan-raguan dalam data tersebut. Ada, karena dia nggak sampaikan ayat satu lagi ya, tentang cara matinya Yudas yang satu lagi. Ada dua versi kematian Yudas menurut Alkitab. Jadi dia yang mana yang benar. Yang lain itu saya sebutkan tadi ya, dia mati dengan jatuh terlungkup dengan usus terburai. Perut terbuka dengan usus terburai. Nah, itu gimana ceritanya? Gitu kan? Kan Alkitab menegaskan bahwa Yesuslah yang mati. Dalam Markus 15:43 dikatakan di sini ya, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dikatakan di sini to soma to ieso,
Kenapa ini jadi Yesu? Yesu atau Yesu ini kata genitif ya. Genitif itu milik. Jadi ini mayat atau jenazah milik Yesus. Mayatnya Yesus. Jelas dikatakan di sini Yesus yang mati. Yesus. Jadi Mayat orang diserupakan itu ya, itu tentu karena diserupakan dia menjadi Yesus gitu. Kayak serupa ya. Jadi dia tuh minta mayat Yesus dikiranya padahal bukan mayat Yesus tapi mayat orang yang diserupakan dengannya, guys. tidak lagi ganti ketiga untuk menunjukkan dia yang masih bisa jadi perdebatan. Seperti yang hampir dikorbankan kan memakai kata ganti dia kan, sehingga di situ bisa ditulis Ismail, bisa diganti Ishak. Tapi kalau dalam Alkitab tegas dibilang Yesus. Karena ini kan tulisan tangan manusia nulis, mereka kan katanya kan berdasarkan saksi mata. Saksi itu mata tuh melihat itu Yesus. Ya namanya diserupakan ya, mata bisa nipu gitu loh. Contoh kejadian yang saya tangkap di Cina sampai 6 kali. Itu yang ini juga itu dia pelakunya yang kabur itu dari penjara, tangkap gitu kan. Nah, rupanya bukan benar, rupanya salah. Rupanya bukan itu, tapi orang yang serupa dengannya gitu kan. Nah, sampai 6 kali gitu kan. Jadi mata bisa menipu gitu. Dibilang di situ Yudas gitu. Secara tegas seperti itu. Si Tumorang juga mengatakan bahwa sebenarnya yang disalibkan itu bukan Yesus, itu intinya. Tetapi sebenarnya kita akan lihat lebih dalam lagi maksudnya Bapak ini apa. Sejauh berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir, bukan Qalam Munzir. Ya. Lilik sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini Romawi di dalam keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya dimirip wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati di salib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Masih, sahabatku, siapa yang mau wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa Masih diangkat ruh dari jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya dua, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Kalau kita lihat dari pemaparan Ustadz Situmorang ini jelas dia mengerti sekali tentang hadis ya. Dikatakan tidak ada kewajiban untuk kita mengimani bahwa Yudas yang Iya, betul. diserupakan. Karena tidak disebutkan. Tapi Itu cuma yang dari pasti kecil kan. itu ada yang diserupakan dari sahabatnya dari Isa. Intinya Isa tidak disalib, dia diangkat, tapi ada murid yang diserupakan. Tapi nggak tahu siapa yang diserupakan. Itu menurut apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Jadi memang ada keraguan-raguan siapa sebenarnya yang diserupakan itu gitu loh. Seperti hadis yang kita sudah baca sebelumnya. Sebenarnya di dalam abad-abad kedua itu muncullah satu aliran atau ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan. Dia tidak disalibkan betul-betul, tapi dia diserupakan. Tetapi perbedaannya yang diserupakan adalah Simon dari Kirene. Kita akan bahas ini. Ajaran tersebut adalah berasal dari ajaran Basilides ya. Teman-teman tahu Basilides, yaitu yang disalib bukan Yesus, tetapi yang diserupakan. Sama ya ajarannya ya, yang tadi diserupakan itu. Itu ada dalam buku Against Heresies, melawan ajaran-ajaran sesat. Buku pertama bab 24 paragraf 4. Bisa cek aja sendiri nanti. Dikatakan Basilides mengajarkan bahwa Nous, salah satu ilah dalam ajaran. Bagi mereka ini sesat gitu loh, ya kan? Bagi kita kalau dari diambil dari Quran ya, karena kita basic kita Quran, bisa jadi dia nggak sesat. Karena dia prinsipnya sama dengan Quran yang Allah sampaikan bahwa di saat itu bukan Nabi Isa. Jadi dalam hal ini ada berkesesuaian. Nah, karena berbeda dengan mereka menganggap bahwa yang salib Isa,
tentu akan mereka katakan ini sesat gitu. Kalau kita tidak bilang ini sesat ya, justru yang satu adalah yang mengatakan bahwa ini salib itu Isa, karena Quran jelas-jelas menolak bahwa yang disalib itu adalah Isa, guys. Gnostik yang disebut pikiran akal budi yang berasal dari Bapa diutus ke dalam dunia, materi yang diciptakan oleh malaikat-malaikat. Dan untuk menghancurkan kuasa dunia materi yang bobrok ini yang menguasai tubuh jasmania yang lemah ini, Nos yang disebut Kristus tampil di bumi sebagai seorang manusia di hadapan bangsa-bangsa dari kuasa-kuasa dunia materi ini, dan dia membuat banyak mujizat. Dan dikatakan pula oleh karena maksud itu Yesus tidak mengalami penderitaan dan disalib, tetapi yang mengalami penderitaan dan penyaliban adalah orang lain yang bernama Simon dari Kirene. Simonlah yang dipaksa untuk menggantikan Yesus, lalu Simon diserupakan atau diubah. Nih perhatikan nih, diserupakan, dan yang mengalami penderitaan orang lain menjadi Yesus agar dia dianggap sebagai Yesus dan disalibkan karena ketidaktahuan, pelanggaran. Sementara Yesus menerima wujud Simon dan menertawai mereka sambil berdiri dari kejauhan kepada orang-orang yang percaya bahwa yang menderita disalib itu adalah Yesus. Jadi ajaran ini menegaskan bahwa yang disalibkan itu Simon dari Kirene. Sedangkan Yesus itu dari jauh dia ketawain, disalib padahal Simon dari Kirene. Begitu kira-kira. Nah, ini adalah ajaran dari Basilides, dan ini adalah heresi bidat yang sudah dilawan di dalam buku Ya, bagi Kristen kalau nggak sesuai dengan mereka ya pasti bidat. Ya, tapi ternyata kita baru tahu ya, Quran itu nggak diri sendiri dalam hal ini gitu, ya kan? Jadi orang-orang ini ya juga yakin kalau Isa itu kan Yesus gitu. Makanya orang ini mengatakan bahwa Isa itu adalah si Simon dari Kirene gitu, guys. Jadi ini orang yang sesuai dengan Quran. Cuman ya ini salahnya dia menyebut siapa ini kan. Quran kan tidak menyebut gitu. Tapi dia adalah dia sama dengan Quran, dengan Allah ya. Allah tahu dia yang siapa yang diserupakan, dan orang ini juga tahu kalau itu bukan Yesus salib gitu. Nah, tapi Kristen kan memang betul-betul tertipu dengan mata mereka. Mereka melihat itu Yesus padahal salah tangkap, ya kan? Seperti di China itu ya ada 6 kali salah tangkap orang yang sama, tapi mereka tetap percaya mata mereka, ditangkap lagi, lepas lagi, tangkap lagi, lepas lagi sampai 6 kali, guys. Itu akibat terlalu percaya pada mata, gitu kan? Padahal mata bisa menipu sampai 6 kali bahkan. Kristus Bapak Gereja. Jadi kalau begini maka jelaslah bahwa apa yang dikatakan itu ya, oh ternyata Yesus diserupakan itu sudah ada pada abad-abad yang awal-awal. Sekedar informasi saja ya guys ya. Saya memberikan informasi bahwa Basilides adalah tokoh golongan Gnostik. Walaupun ia seorang Kristen, Basilides mengajar di Alexandria pada abad kedua sampai abad keempat. Basilides berpengaruh pada masa pemerintahan Hadrianus dan Antonius Pius. Ini adalah Basilides. Dari sini maka kita tahu guys, bahwa sebenarnya fakta itu tidak bisa dirubah. Fakta Yesus benar-benar disalibkan. Ya, fakta bahwa mata mereka melihat Yesus salibkan, ya. Tapi sebenarnya dalam hati mereka ragu, ya kan? Ragu mereka, guys. Makanya ada tadi itu yang beda itu mereka langsung katakan bidat kan? Nah, mereka terima kan, gitu. Coba, bisa mereka aja ada beda pandangan. Si Basilidas siapa ini Basilidas sama orang-orangnya Louis itu beda pendapat, ada 2 pendapat, gitu loh. Jadi orang ini ragu sebenarnya, itu buktinya kalau mereka tuh ragu satu Yesus apa tidak gitu kan. Karena bagi yang yakin itu bukan Yesus salib, mereka malah dianggap bidat oleh mereka yang yakin yang satu Yesus gitu loh guys. Jadi memang itu buktinya ragu-ragu di situ. Kalau enggak kan tentu satu suara, semua sepakat bahwa yang satu adalah Yesus. Tapi faktanya tidak, mereka ragu-ragu. Ada yang mengatakan itu bukan Yesus, tapi malah dituduh bidat gitu kan. Dan ada yang mengira itu benar Yesus, padahal mereka nggak tahu kalau mata mereka tuh ketipu gitu, karena Allah telah menyerupakan seseorang dengan Yesus sehingga mata yang melihat akan melihat itu Yesus, padahal bukan. Seperti kejadian di Cina yang kali saat tangkap, mata mereka juga tertipu, mereka kira itu bulan yang kabur, padahal orang biasa yang salah tangkap sampai 6 kali guys.
tidak diserupakan. Yang diserupakan katanya Simon dari Kirene, dikatakan itu Yudas, tapi informasi yang kita dapatkan itu tidak valid. Beda dengan Alkitab yang jelas-jelas menyebut nama, yaitu Yudas dan Yesus. Yudas gantung diri, Yesus mati di salib. Ya, ada sebutkan lah apa cara mati Yudas yang kedua, yaitu jatuh telungkup dengan isi perut terburai. Itu gimana ceritanya? Ya kan? Dan dia apa ke tempat tanah pertanian dibeli dia gitu. Lalu dia jatuh, dia lari kencang di situ kan, lari, habis dia jatuh apa dengan kepala dengan dahi ke tanah dengan usus perut isi perut terburai, guys. Coba disampaikan oleh Luis kan. Nanti ada cari sendiri dah. Ada dua versi kematian Yudas ya. Kita bisa googling sendiri bahwa Yudas itu di Alkitab tuh versinya ada dua cara mati ya, guys. Bukan hanya gantung diri, tapi juga jatuh terlungkup dengan isi perut terburai. Kan dalam Ibnu Katsir ya, juz 6 halaman 449 dikatakan Anisa ini ya dalam ayat 157 158 bukan Yesus yang disalib. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala Allah hendak mengangkat Isa ke langit, ia keluar menemui para sahabatnya. Ya, saat itu di rumah tersebut terdapat 12 laki-laki Hawariyun. Beliau keluar dari sebuah mata air dari rumah tersebut dan kepalanya meneteskan air. Beliau berkata, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kufur sebanyak 12 kali setelah beriman padaku. Beliau melanjutkan bertanya, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan denganku dan menggantikan tempatku untuk dibunuh dan bersamaku dalam derajatku? Maka bangunlah seorang yang paling muda usianya di antara mereka, akan tetapi Isa berkata, duduklah. Isa mengulang lagi pertanyaannya. Lalu pemuda itu pun kembali berdiri dan Isa berkata, duduklah. Ketiga kalinya pemuda itu berdiri dan berkata, saya. Isa berkata, engkaukah orang itu? Lalu orang itu diserupakan dengan Isa. Sedangkan Isa diangkat oleh Allah dari ventilasi rumah itu menuju langit. Lalu pencari dari orang Yahudi pun datang, dan mereka berhasil menangkap laki-laki yang serupa Isa itu, yang kemudian mereka dibunuh dan disalib. Lalu sebagian mereka kufur kepada Isa 12 kali setelah beriman. Mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok mengatakan bahwa ia adalah Allah, berada di antara kami sesuai kehendaknya dan sekarang naik ke langit. Mereka adalah aliran Yakubiyah. Satu kelompok lain mengatakan dia adalah anak Allah yang berada bersama kami sesuai kehendaknya, kemudian diangkat oleh Allah kepadanya. Dan inilah kelompok Natsuriyah. Sedangkan kelompok lain mengatakan bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya yang ada pada kami sesuai kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya kepadanya. Inilah orang-orang muslimin. Dua kelompok kafir tersebut terus menindas kelompok muslim hingga mereka membunuh kelompok muslim. Maka Islam terus senantiasa sirna dan pudar hingga Allah mengutus Muhammad. Nah, sampai di sini kisahnya intinya ya, murid-murid Yesus terpecah belah, ada yang menindas orang muslim ya, padahal zaman itu belum ada harusnya ya Islam ya. Tapi ya apa-apain Yang semua, makanya Luis ini harus belajar Islam ya, bahwa semua nabi-nabi itu adalah beragama Islam dan mereka mengajarkan Islam ya. Cuma kitabnya ada yang Taurat, Zabur, Injil, tapi mereka mengajar tunduk kepada Tuhan yang satu, itu Islam. Muslim adalah seorang yang tunduk kepada Tuhan yang satu ya. Jadi dia tidak menduakan Tuhan, apalagi mentrinitaskan Tuhan, tidak. Itu disebut Muslim. Jadi Muslim itu sudah ada sejak awal mula manusia pertama diciptakan, yaitu Adam. Adam itu adalah seorang Muslim, ya, kalau dalam versi Quran dan versi Islam, gitu. Jadi Muslim itu bukan baru ada pada zaman Nabi Muhammad, enggak. Tapi sudah sejak Adam ada, guys. Sudah ada Islam dan sudah ada Muslim. Cuman agama itu terus Allah sempurnakan, genapi hingga terus sempurna dengan di zaman Nabi Muhammad. Intinya saya mau soroti bahwa bahkan dari hadis Ibnu Katsir ini kita nggak dapat informasi bahwa yang disalibkan itu Yudas gitu loh. Itu tidak ada informasi. Jadi di apa Ibnu Katsir ini ya kan, yang satu adalah pemuda yang
paling muda usianya. Murid yang paling muda usianya. Yang kita nggak tahu siapa namanya. Jelas dari 12 orang itu ada murid yang paling muda usianya gitu kan. Jadi adalah dari 12 sahabat itu yang paling muda usianya, itu yang diserupakan. Lalu 12 murid itu pecah tiga. Ada yang meyakini bahwa Yesus adalah Allah sendiri ya. Lalu yang kedua, golongan kedua meyakini bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan yang terakhir baru yang betul-betul imannya sejati. Mereka meyakini bahwa Yesus hanya hamba Allah, guys. Memang di dalam ayat ini jelaskan bahwa bukan Isa yang disalibkan. Kalau dalam Kristen jelaskan disalibkan. Kemudian kalau kita bertanya-tanya berarti Alkitab nggak salah kalau Alkitab itu secara tegas mengatakan seperti itu. Dan kita akan lihat bagaimana Salah nggak salah ya, kalau Allah sudah mengatakan itu bukan Isa yang salib, ya jelas salah. Karena pertanyaan kita adalah Allah, ya Allah sendiri yang informasikan bahwa yang salib bukan Isa. Jadi siapapun yang mengatakan bahwa yang salib itu adalah Isa, dia jelas salah. Karena bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan informasinya. Karena dia yang membuat hal itu terjadi kan. Orang-orang ini hanya berusaha untuk menyalibkan Isa, tapi mereka tentu melihat dengan mata yang zohir, bukan mata yang bisa mengetahui apa yang dibalik itu ya. Mata bisa mendeteksi apakah ini orang betul-betul Isa, apakah orang ini diserupakan ya kan. Nah itu mereka tidak punya kemampuan itu, mereka hanya menggunakan mata mereka. Padahal mata bisa menipu, seperti kejadian warga Cina yang saya tangkap 6 kali. Mereka mengandalkan mata, tidak mengandalkan yang lain. Seharusnya mereka mengandalkan seperti detektor apalah gitu kan. Mereka mengandalkan dengan investigasi. Karena waktu itu kan tidak ada investigasi, mereka menangkap langsung bawa gitu aja kan, tidak teliti apakah itu benar Isa apa bukan gitu kan. Nah, apalagi waktu itu dulu tuh pada itu teknologi canggih, jadi mereka tuh ya sudah karena mungkin udah gemes sama Nabi Isa kan, maka mereka cepat-cepat bawa dan menyalibnya. Padahal yang mereka bawa tuh bukan Nabi Isa. Ini persis seperti kejadian saya tangkap di Cina itu guys, orangnya mirip tapi benar bukan orang itu. Nah, itu katanya berasal dari orang Yahudi. Jadi menurut dia yang mengatakan Judas Iskariot yang disalib itu data dari Yahudi. Padahal Yahudi datanya nggak kayak gitu, guys. Saya akan bahas. Kalau data Yahudi harusnya mayat Yesus itu dicuri. Itu sesuai dengan Matius 28 ayat 11-15 ya. Ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu dan berkata, jadi siapa ini? Imam-imam kepala ya. Imam-imam kepala orang Yahudi ini memberikan uang kepada serdadu yang jaga mayat Yesus. Pada serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mayat Yesus benar-benar ada dan dicuri para murid menurut data Yahudi, guys. Dan apabila hal ini kedengaran oleh warga negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi data Yahudi jelas mengatakan bahwa Yesus disalib dan mati, tapi mayatnya dicuri para murid, tidak bangkit. Jadi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Pak Munsir tadi. Sampai di sini kita simpulkan Alkitab dengan tegas mengatakan Judas mati bunuh diri, Yesus. Soalnya Luis tanya data Pak Munzir itu dari mana? Karena tentu nggak mungkin cuma satu, nggak bisa kita pastikan cuma ada satu data ini gitu kan. Itu kan tadi juga kan, itu kan cerita ini tersiar sampai ke ini kan, itu cerita juga. Itu guys, cerita. Nama cerita kan tentu bukan bukti, cerita ya, ada tahu ya. Bukti itu adalah sesuatu yang tertulis. Tapi cerita itu kan bisa dari mulut ke mulut gitu kan, sehingga sampai kepada sekarang masih tersiar gitu kan. Nah, jadi jangan-jangan ada cerita lain, yaitu yang disampaikan Ustaz Munzir. Intinya adalah kita harus kita harus jangan langsung katakan itu nggak ada, yang ada begini ya. Jadi kalau
kalau nggak bisa memastikan bahwa yang disampaikan Ustaz Muda itu nggak ada, ya jangan bilang nggak ada. Mungkin saja ada, ditambah juga cerita ini. Jadi ya ada dua cerita. Ya, ada orang Yahudi yang mengatakan salib itu adalah Yudas, ada yang mengatakan bahwa yang salib itu mereka di sini kan disebutkan mereka mengambil mayat Yesus, ya, mencuri mayat Yesus, ya, bukan mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus gitu loh guys. Jadi mayat Yesus ini mungkin adalah mayat orang yang diserupakan, karena mungkin dikatakan mayat siapa lagi gitu. Misalnya kayak Yesus diserupakan dengan Louis misalnya kan. Jadi yang satu Louis misalnya gitu kan. Nah, yang diambil mayat siapa? Ya mayat Louis, meskipun itu bukan Louis sebenarnya. Misalnya itu Yesus gitu loh guys. Nah, seperti itu logikanya ya. Karena orang tahunya itu adalah yang diserupakan tuh adalah dengan Yesus. Jadi tentu mayatnya jadi mayat Yesus, padahal dia hanya diserupakan gitu guys. Jadi kita harus cerdas dalam melihat kalimat gitu kan. Jadi kalau memang disampaikan memang yang mereka yakin nih, jadi ada yang tadi tuh yang Herodotus tadi kan, yang beda pendapat lagi, katanya yang disalib itu adalah Yudas tadi kan. Nah, baru bisa mereka satu suara dan mengatakan itu memang Yesus guys. Jadi itu pun bisa jadi salah juga, karena seperti dikatakan tadi, orang di China aja bisa tangkap karena mirip guys, gitu loh. Mati, disalib, dan bangkit naik ke surga, tegas. Tetapi kalau dari hadis sendiri dikatakan tegas juga. Tegas dalam arti Isa diangkat ke surga, tapi tidak jelas siapa sebenarnya yang diserupakan. Entah Simon dari Kirene, entah Yudas Iskariot, atau siapa, kita nggak tahu. Nah, teman-teman, pemaparan saya mudah-mudahan membuat kita mengerti bahwa ajaran Kristen itu memang berbeda dengan ajaran Islam. Berbeda sama sekali. Tetapi bukan berarti kita musuh. Kita saudara sebangsa setanah air ini. Ya, makanya ketika kita bahas tentang Isa atau tentang Yesus, jangan marah. Jadi katakan menjelekkan, karena itu merupakan bagian dari akidah Islam. Tapi aneh sekali kalau orang Louis membahas tentang Al-Quran atau tentang hadis atau tentang Muhammad, karena itu tidak ada di akidah mereka guys. Akidah mereka tidak ada bahas tentang Al-Quran, hadis, dan Muhammad. Karena tidak ada persinggungan di situ. Mereka betul-betul menolaknya. Ingat, mereka menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Quran, menolak hadis. Kita tidak menolak Taurat, Zabur, Injil, dan tidak menolak Yesus, tapi hanya menegaskan bahwa Taurat, Zabur, Injil sudah diubah oleh tangan manusia, dan Yesus itu bukan Tuhan. Itu saja guys. Jadi kita tidak menolak. Kita bahkan menerima Yesus sebagai salah satu nabi kita. Tapi tentu kita mengikuti nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Oke? Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.